Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu bil umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah kajian salat subuh dan kuliah subuh Masjid Al-Amin rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga panjenengan semuanya dari kesehatan dan keimanannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus beramal. Kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, untuk tadabbur, untuk mendalami agama yang sudah pasti kita yakini kebenarannya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kita agak cepat penyampaian materi pada pagi hari ini, karena memang kita sudah sampai kepada hadis yang cukup panjang, yang menceritakan tentang bagaimana taubatnya Ka'ab bin Malik. Siapa? Ka'ab bin Malik. Fi qissati takhallafahu an ghazwati Tabuk. Ketika Ka'ab bin Malik, beliau seorang yang alfa, seorang yang tidak mengikuti peperangan Tabuk. Kita langsung masuk kepada hadis. An Abdillah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah ini anaknya Ka'ab. Matikan saja nggih. Matikan napa pripun niki? Dari Abdullah ini anaknya Ka'ab. An Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Abdullah anaknya Ka'ab anaknya Malik. Abdullah ini wakana qaidan Ka'ab. Beliau pernah mendampingi Ka'ab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Abdullah ini pernah mendampingi Ka'ab karena beliau termasuk daripada putranya Ka'ab. Hina A'mi, ketika Ka'ab pernah beliau menderita amiyah, kebutaan. Jadi Abdullah anaknya Ka'ab pernah mendampingi bapaknya, pernah merawat bapaknya ketika bapaknya sedang sakit, yaitu sakitnya adalah dalam keadaan beliau tidak melihat. Qala, dia mengatakan, Abdullah anaknya Ka'ab ini mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik, aku pernah mendengar, yaitu bapaknya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, yuhaditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, tentang kisah beliau
kisahnya Ka'ab ketika beliau tidak mengikuti peperangan Tabuk. Qala Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah tidak ikut, ya kan? Aku tidak pernah tidak ikut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah, dalam peperangan-peperangan yang beliau lakukan. Illa fi ghazwati Tabuk, kecuali Ka'ab ini beliau hanya tidak ikut perang, yaitu perang Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Dan aku juga pernah tidak mengikuti perang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berperang, yaitu perang Badar. Jadi Ka'ab ini beliau dalam setiap peperangan selalu setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali hanya pernah alfa satu kali, yaitu dalam perang Badar. Dan kali ini beliau alfa dalam perang Tabuk. Dua kali gitu. Kemudian walam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berperang, termasuk di dalam perang Badar, ada beberapa sahabat yang memang tidak ikut. Walam yu'attab ahadun takhallafa anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian apa bahasanya mendoakan keburukan atau marah. Rasul tidak pernah marah kepada sahabat yang tidak ikut peperangan sebelum adanya perang Tabuk itu. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul tidak marah? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, wal muslimuna yuriduna ira Quraisyin hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina atuwihim ala ghairi mi'adin. Karena Rasul ini ketika beliau mengadakan peperangan, tujuannya itu bukan perang. Tujuannya itu bukan perang. Akan tetapi kemudian beliau keluar bersama para sahabatnya untuk mengambil harta dari orang-orang Quraisy. Kemarin sudah diterangkan oleh Ustadz Agus ya. Jadi harta-harta yang kemudian dirampas oleh orang-orang Quraisy, nah ingin mengambil haknya. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasul itu kalau mau berperang, misalnya berperang ke utara, maka beliau selalu menyebut-nyebut selatan atau menyebut-nyebut timur. Jadi tidak langsung dikatakan kita akan berperang ke sana, itu tidak. Itu kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan Rasulullah bersama kaum muslimin dalam satu tempat bersama musuh, dan kemudian terjadilah peperangan. Nah, itu peperangan yang dilakukan sebelum perang Tabuk. Walaqad syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Ka'ab bin Malik ini beliau hadir, beliau menyaksikan bersama Rasulullah dan para sahabatnya Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah.
Malam di mana malam itu beberapa sahabat itu keluar dari rumahnya, kemudian beliau menuju satu bukit dengan cara bersembunyi-sembunyi, kemudian berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan janji yang setia. Itu malam Aqobah. Dan malam itu memang sangat penting karena ketika orang Quraisy tahu terjadinya pembaiatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah otomatis pasti habis para sahabat akan dibantai oleh orang-orang Quraisy. Itu Ka'ab ini ternyata beliau juga ikut dalam malam Aqobah, malam baiat janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma uhibbu anna li biha mustahada badar wa in kanat badaru adzkara fin nasi minha. Dan bahkan malam Aqobah itu yang pernah saya ikuti itu jauh lebih aku sukai, itu jauh lebih sakral gitu kan daripada perang-perang Badar. Wa in kanat badru adzkara fin nasi minha. Walaupun perang Badar itu lebih populer daripada Baiatul Aqobah. Ini menurut kesaksian Ka'ab bin Malik, malam Aqobah, malam baiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih intim daripada perang Badar. Begitu. Dan Ka'ab hadir di dalam malam Aqobah. Wa kana min khabara hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin Tabuk. Dan ketika dia mengabarkan kepadaku, kepada anaknya begitu ya, ketika beliau tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Tabuk, lam akun qattu aqwa, padahal keadaan Ka'ab itu dalam peperangan Tabuk itu sesungguhnya dia dalam keadaan kondisi badan yang paling aqwa, badan yang paling kuat. Jadi beliau belum pernah memiliki kesiapan fisik di dalam berjihad kecuali dalam persiapan di dalam menghadapi perang Tabuk. Wala aisara minni, dan belum pernah beliau mendapatkan kemudahan kecuali di dalam peperangan Tabuk. Karena peperangan-peperangan sebelum Tabuk yang beliau ikuti semuanya kemudian di bawah kemudahannya daripada perang Tabuk. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuhuma fi tilka ghazwah. Bahkan dalam perang Tabuk ini Ka'ab bin Malik itu bisa menyiapkan dua kendaraan. Beliau bisa menyiapkan dua kendaraan. Pertama, beliau badannya fix, lebih fix daripada perang-perang sebelumnya. Yang kedua, beliau mendapatkan kemudahan, lebih mudah daripada perang-perang sebelumnya. Yang ketiga, beliau bisa menyiapkan kendaraan perang di dalam perang Tabuk. Begitu. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazatan illa wara bi ghairiha. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak seperti biasanya. Tadi kita sudah singgung. Yuridu ghazwata illa wa rabbi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Fa ghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadidin. Akan tetapi kalau biasanya Rasul itu mau berperang tujuannya utara, beliau menyebut-nyebut selatan. Tujuannya selatan, beliau menyebut-nyebut utara. Kali ini tidak, tujuannya sangat jelas. Fi harrin syadid,
vulgar bahasa kita. Jadi Nabi betul-betul menyiapkan kita mau ke Tabuk. Wastaqbala safaran ba'ida. Tujuan Tabuk ini adalah tujuan yang sangat jauh. Wa mafazan, dan memang jalannya jalan yang sulit. Wastaqbala adadan katsiran, dan pasti dia akan menemui musuh dalam jumlah yang banyak. Fajala lil muslimina amruhum liyata'ahabu ahbata ghaswihim. Maka jadilah orang-orang muslim, kaum muslimin itu mereka liyata'ahabu ahbata ghaswihim, menyiapkan persiapan yang harus dia bawa untuk mendapatkan atau untuk berangkat ke perang Tabuk itu. Bapak Ibu, ini hadis dari tadi yang kita baca, ini hadis panjang sekali memang hadisnya begitu ya. Ini masih dalam keterangan hadis. Kemudian fa akhbarahum biwajhihim alladhi yurid. Maka Nabi pun memberikan kabar kepada para sahabat-sahabatnya tentang bekal apa saja yang kemudian harus dipersiapkan. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsirun. Sementara orang-orang Islam, sementara kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya banyak sekali. Wala yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalika ad-diwana. Bahkan jumlah kaum muslimin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, ya kan? Itu tanpa undangan, tanpa surat, tanpa diminta. Mereka sukarela lalu kemudian menyiapkan, betul-betul menyiapkan untuk persiapan peperangan Tabuk. Qala Ka'ab, kemudian Ka'ab berkata, qalla rajulun yuridu ayyata ghayyaba ila dhanna anna dzalika sayakhfa bihi. Maka mulai muncul beberapa laki-laki atau beberapa orangnya yang kemudian orang-orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan uzur, izin untuk tidak ikut perang. Illa dhanna anna dzalika sayakhfa, dengan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan uzur. Padahal orang-orang yang datang ini diantaranya adalah sesungguhnya mereka orang-orang munafik, orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki uzur syar'i untuk tidak berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerima alasan-alasan logis yang mereka ungkapkan. Malam yanzil fihi wahyu minallah, selama kemudian tidak ada wahyu dari Allah. Artinya beberapa orang munafik berbohong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengira bahwa kebohongan itu Nabi tidak tahu begitu. Tapi mereka juga meyakini kecuali kalau ada wahyu Nabi pasti tahu begitu. Ini orang-orang munafik. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka ghazwah hina taba'atit thimaru wabdilal. Dan ternyata memang Tabuk ini luar biasa, karena peperangan yang dilalui di masa-masa itu ternyata jatuh pada masa-masa thimar, masa-masa panen. Jadi kurma kayak api-api gitu kok. Jadi mungkin gandum ya, gandum atau kurma di sana baru mahal-mahalnya, baru jadi-jadinya.
kondisi cuaca baru panas-panasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk pergi bersama beliau di dalam perang Tabuk. Maka tidak heran jika kemudian muncul orang munafik yang lebih mementingkan kebunnya, kurmanya, daripada kemudian harus dia berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin kira-kira kita hadir di waktu itu izin mboten Pak, kondisi panas, duwe sawah, kayak panen, gitu ta? Kondisi panas, duwe sawah, kayak panen, kamu kok payune kayak larang, baru mahal-mahalnya, baru jadi-jadinya. Kemudian Nabi memerintahkan untuk berperang. Wes kondisi ini panas, perjalanan jauh. Udah begitu musuh yang mau dihadapi jumlahnya sangat banyak, kekuatannya negara adidaya yang luar biasa. Njok mikir kan mesti kok iso bali apa? Ora ojo-ojo malah bablas tidak pulang. Mungkin kalau kita hadir waktu itu kira-kira melu perang napa mboten? Pamit kan? Mungkin dengan kualitas iman kita saya kira kita pamit gitu. Kita termasuk orang yang pamit. Wong Ka'ab saja yang imannya luar biasa, yang ikut Baiatul Aqabah pamit apa meneh dhewe nggih gitu. Nah ini mending ikut, mending di rumah silir-silir panen duite oke gitu. Ya. Kita lanjutkan. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersama orang-orang muslimin, mereka pergi ke pasar, mereka pergi keluar untuk menyiapkan sesuatu yang harus disiapkan. Ada yang beli panah, ada yang beli senjata pedang dan lain sebagainya. Kemudian atajahazu ma'ahu, Ka'ab ini berkata, aku juga ikut keluar untuk menyiapkan peperangan. Jadi ketika kaum muslimin itu sedang menyiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan menuju Tabuk, ini Ka'ab bin Malik ini juga keluar bersama kaum muslimin. Fa'arji'u walam aqdi syai'an, sampai kemudian aku pulang ke rumah ning kancane wis oleh panah, aku urung oleh apa-apa. Begitu. Teman kita kaum muslimin, para sahabat-sahabat yang lainnya sudah mendapatkan pedang, Ka'ab belum dapat apa-apa karena memang Ka'ab ragu waktu itu. Wa aqulu fi nafsi, kemudian dia berkata dalam hati, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku sesuk pokoknya nek arek mangkat perang, saya bisa untuk mengusahakan apa yang mau digunakan untuk berperang. Ngenteng iki sesuk ae. Nek saiki wis do tuku pedang, sesuk nek pas mau berangkat perang aku tak tuku. Kalau sekarang sudah pada beli anak panah, maka besok saya tak membuat atau beli anak panah, ngisuk wae nek wis arek mangkat perang. Begitu. Ini kata Ka'ab bin Malik. Falam yazal yatamata bihatta istamara bin nasil jiddu, dan aku tetap dalam keadaan ragu. Padahal aku melihat manusia-manusia kaum muslimin ini semakin kuat di dalam mereka bersiap-siap untuk menuju perang Tabuk. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyal muslimuna ma'ahu walam aqdi min jihazi syai'an. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menekankan lagi untuk kemudian berangkat ke perang Tabuk, walam aqdi min jihazi syai'an, tapi tetap saja aku belum siap-siap, aku masih santai saja, kata Ka'ab bin Malik. Thumma ghadaitu faraja'tu walam aqdi syai'an. Kemudian untuk kali yang kedua Rasulullah persiapan bersama para sahabatnya, aku kembali lagi ke rumah. Walam aqdi syai'an, dan aku juga belum punya sesuatu. Jadi aku belum persiapan.
Falam yazal yatamadda bi hatta asra'u wa nafaratul ghaswu fahamtu an artahila fa udrikahum. Sampai kemudian para sahabat itu mereka berangkat perang. Kemudian Ka'ab baru berkata begini, faya laitani fa'altu, sungguh celaka apa yang aku lakukan. Faya laitani fa'altu, sungguh celaka apa yang aku lakukan. Kenapa celaka? Idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian kaum muslimin mereka keluar berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yahzununi anni la arali uswatan. Malah aku ini menjadi orang yang tidak bisa dijadikan uswah, dijadikan teladan. Kenapa? Karena sahabat berperang bersama Rasulullah sedang berjuang, mereka bertaruh nyawa, malah aku orang mangkat. Gitu kata Ka'ab bin Malik. Padahal orang-orang yang tidak ikut berperang, mereka ini hanyalah orang-orang yang maghmusan alaihi fin nifaq. Hanyalah orang-orang munafik saja, orang-orang yang tidak ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aw rajulan mimman adarallahu ta'ala minad du'afa, atau orang yang tidak ikut di dalam perang Tabuk itu. Kalau tidak orang-orang munafik, berarti orang-orang yang diberi uzur oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Minad du'afa, dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah, sudah sepuh, tidak bisa berjalan, ya kan? Memiliki ciri fisik dan lain sebagainya, ini dapat uzur. Sementara Ka'ab ini dia tidak punya uzur, bahkan dia punya kelebihan 3 tadi. Apa kelebihan yang pertama? Badannya fit. Yang kedua, dipermudah. Yang ketiga, punya kendaraan. Ini kondisi Ka'ab. Wis badannya fit, dipermudah, punya kendaraan, kok tidak ikut berperang? Berarti kira-kira Ka'ab ini dalam waktu itu ikut yang mana? Ikut yang du'afa atau ikut yang nifaq? Ikut yang kaum lemah atau ikut yang munafik? Ya tentu ikut yang nifaq begitu. Ini Ka'ab bin Malik. Bahkan ketika peperangan itu terus berkecamuk, walam yadhkuruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul itu tidak mengingatku sedikit pun. Ini kan ngenes. Ini bisa tenan begitu. Meratapi nasib. Rasul berperang, berjuang, ya kan? Ka'ab tidak ikut berperang, tidak ada udzur. Dan bahkan biasanya Ka'ab ikut peperangan. Dan bahkan Ka'ab ini orang yang begitu setia kepada Nabi, bahkan mengikuti Baitul Aqabah. Kok Nabi sedang berjuang, Nabi tidak sama sekali mengingat tentang keberadaan Ka'ab. Ini Ka'ab ngenes sekali, Pak. Ini Ka'ab ngenes sekali. Hatta balagha Tabuk, sampai kemudian ketika dalam peperangan Tabuk itu, faqala, Rasulullah berkata, wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, dan ia sedang duduk bersama sahabat-sahabatnya dalam perang Tabuk itu. Tiba-tiba Nabi berkata kepada sahabatnya, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Nang di Ka'ab bin Malik. Di mana Ka'ab bin Malik? Kok dia tidak ikut perang bersama kita? Faqala rajulun min Bani Salamah. Maka berkata seorang dari Bani Salimah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguh Ka'ab itu habasahu burdahu wan nadaru fi itfaihi. Ka'ab ini lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umat Islam.
daripada kepentingan kaum muslimin. Faqala lahu Mu'ad bin Jabal. Kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan begini. Semoga Allah meridhoinya. Bi'sama qulta. Kamu kok buruk sekali ngomongnya begitu. Kata Mu'ad bin Jabal kepada laki-laki yang tadi ngomong di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Mu'ad menegaskan, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Aku tidak tahu tentang Ka'ab kecuali dia adalah orang yang berbuat baik, atau kecuali dia adalah ahli kebaikan. Illa khairan, ahli kebaikan. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Dan tidak ada lagi percakapan tentang Ka'ab bin Malik. Fa bainahu wa ala dhalika ar-rajulan mubayyidan yazulu bihi sirat. Maka tiba-tiba, ya kan, ro'a terlihat seorang laki-laki yang menggunakan helm besi atau perangkat perang begitu. Yazuluhu bihi sirat, yang kemudian laki-laki ini dia muncul di tengah peperangan Tabuk dengan jiwa kesatrianya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, kun Aba Khaisamah. Ini mesti yang namanya Abu Khaisamah. Karena sahabat bingung ke sapa kok ujug-ujug ono wong metu gitu kan. Ada kesatria muncul tapi tidak dikenali siapa itu ya. Nah, kata Nabi, ini mesti Abu Khaisamah. Fa idza huwa Abu Khaisamah al-Ansari. Dia adalah Abu Khaisamah al-Ansari. Wa huwa alladzi tasaddaqa bi sa'id tamri hina lamazuhul munafiqun. Abu Khaisamah ini adalah orang yang pernah mengeluarkan kurmanya untuk bersedekah ketika kemudian Abu Khaisamah dicela oleh orang-orang munafik. Nah, itu hadisnya begitu. Kemudian kembali ke kisahnya Ka'ab. Qala Ka'ab, lalu Ka'ab meneruskan ceritanya kepada Abdullah, kepada putranya tadi. Falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai dalam peperangan Tabuk. Lalu ketika beliau mulai hendak pulang, begitu maksudnya, fatofiktu atadzakkarul kadzib. Aku mulai berpikir, kata Ka'ab, aku arek ngapusi Nabi, gitu kata Ka'ab. Gimana saya bisa bohong kepada Nabi? Kenapa Ka'ab mau berbohong? Supaya kemudian tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima akhruju min sakhatihi ghadan, supaya tidak dimarahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Ka'ab ini keluar. Dia menemui keluarganya. Kemudian bercerita tentang kasusnya yang tidak mengikuti perang Tabuk. Lalu kemudian dia berkilah, aku buat ditulungi. Gimana caranya supaya Nabi tidak marah kepadaku? Bagaimana caranya lah, gitu kata Ka'ab terhadap keluarganya. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adala qatiman hatta araftu anni lan anju minhu bi syai'in abadan fa ajma'tu sidqahu. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir pulang, lalu kemudian Ka'ab menyadari, aku ra iso nek arek ngapusi Nabi. Tidak mungkin saya ini mau bohong kepada Nabi.
Dan ketika saya membohongi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pasti tidak akan selamat. Itu kata Ka'ab. Niat buruknya untuk bohong kepada Nabi itu nggak sampai, karena beliau tahu betul siapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ajma'tu sidqahu, maka kemudian aku tetap bertekad untuk berkata jujur. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, maka tibalah saatnya Kanjeng Nabi itu pulang dari perang Tabuk. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Dan seperti biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setelah bersafar, yang pertama kali didatangi apa? Masjid. Yang pertama kali didatangi oleh Nabi itu masjid. Jadi ketika safar yang ada sunnah untuk mendatangi masjid. Faraka'a fihi raka'ataini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sunnah 2 rakaat. Thumma jalasa linnas. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya. Begitu. Falamma fa'ala dzalik, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di masjid itu, ja'ahul mukhallifuna ya'tadziruna ilaih, maka datang orang-orang yang tidak ikut bersama Nabi di dalam perang Tabuk itu untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kenapa dia tidak ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini disebutkan bid'an tamanin, ada 80 orang Pak, yang uzur, yang izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqabila minhum alaniyatahum, kemudian disampaikan niatnya itu, kenapa dia tidak ikut perang. Wa baya'hum wastaghfar lahum, dan ternyata Nabi menerima alasan-alasan 80 orang itu tadi. Wastaghfara lahum, dan Nabi memberikan istighfar, memberikan ampunan terhadap 80 orang yang berbicara tadi, yang kemudian meminta izin dan menerangkan tentang keadaannya tadi. Wa waqala saraihum ilallahi ta'ala, dan Nabi kemudian mengembalikan semua alasan-alasan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta jitu, sampai kemudian aku datang, kata Ka'ab. 80 sudah selesai. Lalu kemudian Ka'ab datang. Falamma salamtu, kemudian ketika aku memberikan salam kepada Ka'ab, assalamualaikum, tabassama tabassumal maghdub. Nabi ini beliau tersenyum, tapi senyum beliau ini menyimpan amarah. Ngertos? Guyu, tersenyum, tapi senyumnya ini menunjukkan ada apa ya? Ada koyo-koyo kok. Guyune kan guyu nesu, orang guyu seneng. Gimana itu? Marah apa? Bersenyum marah itu gimana itu? Mesem gitu. Koyo-koyo nesu begitu. Tsumma qala ta'ala. Tsumma qala, kemudian dia bersabda, faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi, dan aku duduk di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala li, dan Nabi mengatakan kepadaku, ma khallafaka, apa yang menyebabkanmu wahai Ka'ab tidak ikut berperang bersama kami. Alam qadib ta'ta dhahrik, bukankah kamu pernah berjanji kepadaku bahwa kamu ingin menyerahkan semua hartamu, ragamu, jiwamu, keluargamu kepada Islam? Qala, kemudian Ka'ab mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wallahi, demi Allah, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya,
Jika saat ini aku duduk kepada orang-orang ahli dunia atau kepada sahabat-sahabat yang ada ini, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhri, maka orang-orang akan mencelaku. Kok ya saya nggak Pak nyekelimik. Gitu. Laqad a'titu jidalan. Kenapa? Karena alasan aku tidak mengikuti perang itu, ini alasan yang kemudian tidak diterima. Walakinni wallahi, ketika kemudian aku berbohong kepadamu, la in haddatsukal yaum haditsan kadiban, kalau aku berkata hari ini dengan perkataan yang kadib, perkataan yang dusta, taradha bihi anni, supaya kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho kepadaku, maka pastilah Allah yang angkat membuatmu yuskhitaka alayya, murka kepadaku. Jadi nek aku arek ngapusi, saya akan berbohong kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau tidak tahu jika aku berbohong, Allah pasti akan memberitahumu dan kamu pasti akan murka kepadamu. Kemudian aku berkata dengan perkataan yang jujur dan sebenar-benar perkataan, wahai Rasulullah, inni la arji'u fihi uqballahi azza wa jalla, wallahi maka nali min udhri, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak ikut berperang itu karena tidak ada uzur, karena tidak ada uzur. Wallahi ma kuntu aqwa, demi Allah wahai Rasulullah, bahkan kondisi saya adalah kondisi yang kuat daripada kondisi fisik-fisik sebelumnya. Wala aisara, dan kondisi ini adalah kondisi yang mudah dibanding kondisi-kondisi yang sebelumnya. Akan tetapi aku tetap tidak ikut perang bersamamu dan aku berkata apa adanya. Maka dia mengatakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, amma hadza faqad shadaqa. Adapun itu alasanmu, maka Ka'ab ini telah berkata benar, betul apa yang dikatakan oleh Ka'ab. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada Ka'ab, qum, berdiri kamu Ka'ab, hatta yaqdiyallahu fik, sampai Allah kemudian memberikan balasan atau menyelesaikan urusan ini. Kemudian wasara rijalu min bani Salamah fattabi'uni, lalu kemudian beberapa laki-laki dari Bani Salimah, ya, mereka mengikutiku ketika keluar dari majelis itu. Faqalu li, orang-orang kemudian berkata kepadaku, wallahi, demi Allah, ma alimna, kami tidak tahu, ma alimnaka, kami tidak tahu, adnabta dzanban qabla hadza, aku tidak mengetahuimu wahai Ka'ab bahwa engkau pernah melakukan dosa lebih parah daripada dosa ini. Laqad ajasta fi alla takuna tadarrata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang mencaciku sampai aku ingin kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata orang-orang, faqad kana kafika dan bakastighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka. Maka hanya satu wahai Ka'ab yang bisa kamu harapkan, apa? Istighfar, ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untukmu. Itu kata para sahabat. Kalau kamu tidak dapat ampunan dari Rasul, maka habis sudah riwayat kamu, begitu. Qala, wallahi, maka demi Allah, ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukadzibu nafsi.
dan aku sudah berbohong kepada diriku sendiri karena tidak ikut perang itu. Summa qultu lahum, kemudian aku berkata kepada orang-orang yang mencelaku tadi, hal laqiya hadza ma'i min ahadin, ada ndak orang yang sama dengan nasibku ini? Qalu na'am, ada. Kata orang-orang tadi, qalu na'am, ada. Laqiyahu ma'aka rajulaini, bersamamu ada dua orang dengan kasus yang sama. Qala mithla ma qulta wa qila lahuma mithlu ma qila laka. Qala qultu man huma, siapa mereka berdua? Qalu, yang pertama, orang yang tidak ikut berperang dan kasusnya sama seperti Ka'ab, kemudian dia mau mengakui kesalahannya, tidak berbohong kepada Nabi. Itu ada dua orang lagi selain Ka'ab. Yang pertama adalah Mararah bin Ar-Rabi. Ini yang pertama. Ini orang yang pertama selain Ka'ab. Kemudian ada pula yang dinamakan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi, ya, Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Ini orang yang kedua. Jadi ada berapa orang di sini kasusnya? Ada 3 orang. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Ar-Rabi Al-Amri, dan Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. Qala fadakaru li rajulaini solihaini qad syahida Badaron. Padahal aku tahu dua orang ini adalah orang soleh, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian ikut di dalam peperangan Badar, dan dua orang ini adalah orang yang bisa diambil ilmunya, orang yang menjadi teladan. Akan tapi beliau juga terkena fitnah, tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Kemudian mulailah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada 3 orang tadi. Wa naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an kalamina ayyuhat thalatha. Maka tiba-tiba muncul perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berbicara terhadap 3 orang tadi, Ka'ab, Murarah, dan Hilal. Wah, ini kasihan sekali ini Pak, nasib Ka'ab ini kasihan sekali ini. Diboikot oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin tidak boleh ada yang berbicara kepada 3 orang yang tidak ikut di dalam peperangan Tabuk. Dan bahkan fajtabanan nas, orang-orang setelahnya itu mereka menjauhi ketiga orang tadi. Sampai kemudian aku merasakan bahwa aku baru tinggal di satu bumi yang belum pernah aku tinggal sebelumnya. Saking dene ora gelem wong-wong niku do berbicara saja tidak boleh kepada 3 orang tadi. Falabithna ala dzalika khamsina lailatan, dan boikot itu terjadi selama 50 malam atau 50 hari. Kemudian setelahnya dalam masa-masa pemboikotan itu, fa amma sahibayya fastakana wa qa'ata fi buyutihima yabkiyani. 2 orang yang bersama Ka'ab tadi, 2 orang ini ternyata dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia diisolir, dia diboikot oleh sahabat-sahabat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan 2 orang ini hanya tinggal di rumah meratapi nangis dan terus menangis. Itu 2 orang yang bersama Ka'ab bin Malik. Akan tetapi kalau Ka'ab enggak. Wa amma anna, adapun Ka'ab, ana fakuntu asyabul qaum, aku adalah orang yang masih muda di Ka'ab. Kalau kedua tadi sudah sepuh, ini Ka'ab masih muda. Wa ajdalahum, dan aku menolak daripada untuk mengurung diri di rumah. Fakuntu akhraju fa ashhadu shalah ma'al muslimin, dan dahulu aku tetap melaksanakan sholat berjamaah bersama
orang-orang muslim. Wa atufu fil aswaq, dan aku juga tetap berjalan-jalan di pasar. Wala yukallimuni ahadun, dan tidak ada sedikit pun orang yang mau berkata, bercakap-cakap denganku. Bapak Ibu rahimakumullah, ini waktunya sudah jam 6 bunjul berapa itu? Saya kira juga tidak sampai. Kalau dilanjut, mau dilanjut atau cukup dulu ya, kalau tidak terlalu banyak. Ini masih banyak sekali. Ini hadis ini. Ini orang teh. Insyaallah besok kita sampai gitu. Ya, demikian apa yang dapat kita sampaikan. Hadis ini berlanjut pada pertemuan yang berikutnya, kisah yang sangat luar biasa. Kita tidak berbicara tentang sirah, tapi kita berbicara tentang bab taubah. Jadi nanti klimaksnya adalah bagaimana kita melihat taubatnya Ka'ab bin Malik dengan ketiga orang tadi ya. Ini kisah yang sangat luar biasa. Subhanakallahumma aqulu qouli hadza, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya dan mohon maaf di ngapunten nek rada kedawan gitu ya. Soalnya nek boten dawa boten rampung. Ini aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.